Metode SAW ini itu juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW atau Simple Additive Weighting adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode SAW juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan suatu kasus. Akan tetapi, perhitungan dengan metode SAW ini hanya menghasilkan nilai terbesar yang akan terpilih sebagai alternatif yang terbaik. Perhitungan akan sesuai dengan metode ini apabila alternatif yang terpilih memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Metode SAW ini lebih efisien karena waktu yang dibutuhkan dalam perhitungan singkat, atau metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Nah, seperti ini bisa dilihat, bisa dibilang ini adalah rumus jika J adalah atribut keuntungan benefit seperti ini. Nah, ini jika J adalah atribut biaya cost seperti ini. Nah, di sini kita juga ada keterangannya ya, dimana RIJ ini nilai rating kinerja ternormalisasi, XIJ nilai atribut yang dimiliki dari setiap kriteria, max IJ nilai terbesar dari setiap kriteria, dan min XIJ nilai terkecil dari setiap kriteria. Benefit atau sama dengan jika nilai terbesar adalah terbaik, dan cost jika nilai terkecil adalah yang terbaik. Nah, di mana RIJ adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif AI pada atribut CJ. I sama dengan 1, 2 sampai dengan seterusnya, dan J 1, 2 sampai dengan seterusnya. N nilai preferensi untuk setiap alternatif VI diberikan sebagai ini rumusnya. Sini kita juga ada keterangannya. VI adalah ranking untuk setiap alternatif, WJ nilai bobot dari setiap kinerja, RIJ nilai rating kinerja ternormalisasi. Nilai VI yang besar lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif AI lebih terpilih. Nah, di sini kita ada contoh. Sebuah perusahaan makanan dengan XYZ akan menginvestasikan sisa usaha dalam 1 tahun. Nah, berapa alternatif investasi telah diidentifikasi? Pemilihan alternatif terbaik ditunjukkan selain untuk keperluan investasi juga dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan ke depan. Beberapa kriteria digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan, yaitu C1 sesuai dengan harga, yaitu seberapa besar harga tersebut. C2 nilai investasi 10 tahun ke depan, yaitu seberapa besar nilai investasi barang dalam jangka waktu 10 tahun ke depan. C3 daya dukung terhadap produktivitas perusahaan, yaitu seberapa besar peranan barang dalam mendukung naiknya tingkat produktivitas perusahaan. Daya dukung diberi nilai 1 sampai dengan kurang mendukung, 2 cukup mendukung, dan 3 sangat mendukung. C4 prioritas kebutuhan merupakan tingkat kepentingan kemendesakan barang untuk dimiliki perusahaan. Nah, prioritas diberi juga nilai 1 sama dengan sangat berprioritas, 2 berprioritas, dan 3 cukup berprioritas. Kelima, ketersediaan dan kemudahan merupakan ketersediaan barang di pasaran. Ketersediaan diberi nilai 1 sulit diperoleh, 2 cukup mudah diperoleh, dan 3 sangat mudah diperoleh. Nah, dari pertama dan keempat kriteria tersebut, kriteria pertama dan keempat merupakan kriteria biaya. Sedangkan kriteria kedua, ketiga, merupakan kriteria keuntungan. Mengambil keputusan memberikan bobot untuk setiap kriteria sebagai berikut, mana C1 ada 25%, C2 15%, C3 30%, C4 25%, dan C5 5%. Dan alternatif yang diberikan yaitu A1 membeli mobil box untuk distribusi barang ke gudang, A2 membeli tanah untuk membangun gudang baru, A3 maintenance sarana teknologi informasi, A4 mengembangkan produk baru. Di sini ada nilai setiap alternatif pada kriteria, sehingga
nilainya. Ada alternatif harga mana A1 C1 seperti Fitur B 150, C2 C3 C4. Proses normalisasinya bisa kita lihat cara-caranya. Ini dari step 1, step 2, step 3, dan step 4 sampai ke step 5. Dan ini adalah hasil dari normalisasi yang telah dilakukan dari step 1 sampai dengan step 5. Nah, ada juga proses perankingan, dimana nih W dari yang terbesar sampai ke yang terkecil. Tidak ya, proses perankingan ini. Nah, ini hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut: V1, V2, V3, V4. Nih, V1 0,735, V2 0,542, V3 0,795, dan V4 0,75. Nilai terbesar ada pada V3, sehingga alternatif A3 adalah alternatif yang terpilih sebagai alternatif terbaik. Dengan kata lain, maintenance sarana teknologi informasi akan terpilih sebagai solusi untuk investasi sisa usaha.